Tapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah, dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau tenaga medis dan instalasi kesehatan yang terdekat. Oke guys, kita akan segera memasuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep persamaan eksponen bentuk yang keempat, yaitu yang berbentuk fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Jadi semua unsur baik yang dipangkatkan maupun pangkatnya ada unsur x-nya atau variabel. Oke, nah terus bagaimana penyelesaiannya? Nah, secara umum penyelesaiannya ada 4 ini, ya, 4 kemungkinan. Jadi kalau kita perhatikan fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Jadi meskipun semua unsurnya ada x-nya, tapi yang dipangkatkan, ya, yang dipangkatkan itu sama. Jadi fx yang kanan juga fx, sehingga karena yang dipangkatkan sudah sama, tentu bentuk ini akan bernilai sama asalkan yang atas juga sama, ya, yang atas juga sama. Jadi otomatis yang nomor 1 terpenuhi. Jadi mau nggak mau adalah pangkatnya harus sama, karena yang dipangkatkan sudah sama. Kemudian yang kedua, fx sama dengan 1. Jadi karena fx di sini masih variabel, belum berupa bilangan, ya, maka yang dipangkatkan itu beda nggak masalah, ya, asal yang dipangkatkan itu 1. Jadi misalkan fx itu nilainya 1, gx nilainya berapapun sama dengan 1 pangkat berapapun. Jadi meskipun yang di kiri dengan yang di kanan beda kan nggak masalah. 1 pangkat 5 sama dengan 1 pangkat 8, atau hx-nya bernilai 9 ya tetap 1. Karena yang kiri 1 dipangkatkan berapapun ya 1, yang kanan pun begitu, 1 dipangkatkan berapapun tetap nilainya 1. Sehingga oke, kalau yang pertama kan itu kemungkinannya pangkatnya sama. Yang kedua bisa juga pangkatnya beda, tapi asal yang dipangkatkan itu 1, maka nggak masalah, tetap bernilai sama, ya, yang ruas kiri maupun ruas kanan. Kemudian yang ketiga, fx sama dengan 0. Kalau kita perhatikan, pangkat boleh beda, tapi kalau yang bentuknya seperti ini, misalkan 0 pangkat 6 sama dengan 0 pangkat 10. 0 pangkat 6, 0, 0 pangkat 10 juga 0. Jadi meskipun pangkatnya beda, asal yang dipangkatkan itu 0, maka nggak ada masalah, tetap bernilai sama. Hanya yang perlu diperhatikan adalah di sini 0 dia memiliki pengecualian, ya, yaitu ketika 0 dipangkatkan 0 atau 0 dipangkatkan negatif. Oke, barangkali ada yang merasa kejanggalan, kok kalau 0 dipangkatkan negatif tidak 0, ya, atau 0 dipangkatkan 0 gimana? Oke, ini ilustrasi saja. Kalian paham kalau ada 6 dibagi 3, tentu nilainya 2. Ya, karena dari SD kalian juga sudah hafal, ya, kalau ada 2 dikali 3 hasilnya 6. Maka ketika dibalik pertanyaannya 6 dibagi 3, kalian akan bisa langsung menjawab 2. Kemudian misalkan 27 dibagi 3. Tentu kalian juga mudah. Oh, ini langsung aja Pak, ketemunya pasti 9. Oke, itu karena kalian sudah paham juga kalau ada
3 atau 9 dikalikan 3 hasilnya 27. Jadi pola pikirnya tinggal dibalik. Untuk bilangan-bilangan seperti ini saya kira nggak masalah. Hanya kalau ada unsur 0 lah, ini yang kadang anak bingung. Jadi misalkan 0 dibagi 5. Nah, biasanya kadang kalau konsep di SMP atau SD-nya kurang kuat, 0 dibagi 5 bingung. Ada yang jawab 0, menjawab 5, min 5, gitu ya. Atau nggak bisa, Pak. Wah, macam-macam. Jadi konsepnya seperti yang barusan. Jadi kalau kita ingin tahu berapa yang di sini, ya kita ikuti konsep ini. Jadi berapa yang kalau dikalikan 5 hasilnya 0. Tentu yang dikalikan 5 menghasilkan 0 harus 0. Sehingga kalau 0 dibagi 5 tentu 0. Kemudian kalau ada 1 dibagi 0. Nah, gitu ya. 1 dibagi 0 berapa nilainya? Ya tinggal kalian temukan. Bilangan berapa sih yang kalau kamu kalikan 0 menghasilkan 1? Apakah ada? Tentu tidak ada. Ya, karena semua yang kalau dikalikan 0 pasti 0. Ya, sehingga nggak mungkin ada bilangan yang kalau dikalikan 0 hasilnya 1. Sehingga ketika ada penyebut 0 itu yang biasa di matematika diistilahkan tidak terdefinisi ya, tidak terdefinisi atau TT ya, biar mudah. Tidak terdefinisi itu simpelnya tidak ada nilainya. Jadi 1 dibagi 0 nggak ada hasilnya. Ya karena memang nggak ada bilangan yang kalau dikalikan 0 menghasilkan 1. Nah, kalau kita kembali ke konsep pangkat, 1 dibagi 0 itu kan berarti kalau kita ubah dalam bentuk pangkat sama aja 0 pangkat min 1. Berarti kalau 0 pangkat min 2 gimana? Ya berarti 1 per 0 pangkat 2. Penyebutnya sama-sama 0. Jadi tetap nggak bisa. Berapapun pangkat yang negatif, maka nggak bisa. Ya, gitu. Jadi 0 pangkatnya, 0 yang dipangkatkan boleh, tapi asal keduanya positif, nggak ada masalah. Beda pun nggak masalah, asal keduanya positif. Ya, maka tetap hasilnya sama, yaitu sama-sama 0. Kemudian yang keempat, kemungkinan yang keempat adalah bentuk ini memiliki nilai fx-nya itu min 1. Jadi misalkan yang kiri min 1 pangkat 4. Yang kanan min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2, berarti min 1 kali min 1, maka 1 hasilnya. Yang kiri min 1 pangkat 4 juga sama. Min 1 kali min 1 sampai 4 kali juga hasilnya 1. Jadi nilainya sama ini. Jadi meskipun yang dipangkat, meskipun pangkatnya beda, asal sama-sama genap, ya, atau sama-sama ganjil, nah itu juga boleh. Min 1 pangkat 5 itu ya min 1. Min 1 pangkat yang besar, misalkan 11, ya sama. Ya, min 1. Nah, yang perlu kalian pahami di sini adalah ganjil itu kan tidak selalu positif. Ya. Jadi kalau misalnya ada min 1 pangkat min 2, ya, itu kan secara teori sama aja 1 dibagi min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2, 1. 1 dibagi 1, 1. Jadi ya sama aja kalau ini bernilai genap. Ya, jadi genap itu tidak selalu harus positif, bisa juga negatif. Ya. Tapi sekali lagi ini hanya dipenuhi jika keduanya ganjil atau keduanya genap. Kalau misalkan kalian menemukan bentuk min 1 pangkat 5, tentu tidak akan bernilai sama dengan min 1 pangkat 4, min 1 pangkat 10, dan sebagainya. Ya. Jadi intinya, untuk persamaan eksponen bentuk yang keempat, maka kalian harus melalui 4 tahap ini, harus mengecek satu persatu kemungkinan-kemungkinan mana yang menghasilkan nilai yang memenuhi. Ya. Oke, nanti akan saya jelaskan secara lebih detail di contoh soal. Ini sudah saya bersihkan tadi lembar coret-coretannya. Jadi tentukan nilai X yang memenuhi X min 3, dipangkatkan 2X plus 1 sama dengan X min 3 dipangkatkan X plus 5. Oke, nilai X berapa saja yang memenuhi bentuk berikut. Kita akan menentukan dulu Fx, Gx, dan Hx-nya. Ya. Jadi Fx itu yang dipangkatkan. Jadi kalau unsur yang sama ini, itu Fx ya. Berarti kita tuliskan di sebelah kanannya saja. Oh, berarti Fx-nya
itu adalah X min 3. Kemudian GX, ya, untuk GX dan HX boleh kalian tukar, nggak ada masalah. Cuma lebih umum ya GX yang lebih dulu ya, GX yang kiri, yaitu yang pangkat 2X plus 1. Berarti otomatis HX adalah pangkat yang kanan, yaitu X plus 5. Oke, jadi setiap soal eksponen bentuk yang keempat, kita selalu melalui 4 tahap ini. Jadi kemungkinan yang pertama adalah GX sama dengan HX. Ya, berarti 2X plus 1 sama dengan X plus 5. Berarti X-nya nanti kita pindahkan ke sini, ya, 1 pindahkan ke sana. Ini biar tidak boros tempat, kita langsungan aja ya. Nanti X-nya pindah ke kiri jadi min, berarti 2X min X. Maka kita peroleh X sama dengan, nanti 5 ini dikurangi 1, karena 1 pindah ke kanan jadi min. Berarti 5 min 1, 4. Berarti kemungkinan yang pertama nilai X yang memenuhi adalah 4. Kemudian yang kedua, Fx sama dengan 1. Ya, berarti Fx sama dengan 1. Fx sama dengan 1 berarti X min 3 kita peroleh sama dengan 1. Berarti apa? Ya, 3-nya kita pindahkan ke kanan, kita peroleh nilainya X sama dengan 4. Nah, untuk yang bentuk 3 dengan bentuk 4, itu artinya Fx sama dengan 0 harus memenuhi syarat Gx-nya positif, Hx-nya juga positif. Kalau tidak memenuhi syarat ini atau hanya terpenuhi 1, maka tidak memenuhi. Ya, karena ini syaratnya ada 2. Begitu juga untuk yang nomor 4. Fx sama dengan min 1 hanya akan terpenuhi kalau Gx dan Hx sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Jadi untuk yang nomor 1 dan 2 ini ya memenuhi, ya, karena tidak ada syarat. Jadi setiap ketemu nilai yang 1 dan 2 ini memenuhi. Nah, kemudian ya, kita cek untuk yang bentuk ketiga. Ya, kemungkinan ketiga adalah Fx sama dengan 0. Ya, Fx sama dengan 0. Fx sama dengan 0, Fx-nya itu kan X min 3 ya. X min 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3. Nah, di sini syarat yang harus terpenuhi adalah Gx-nya positif, Hx-nya positif. Gx itu kan 2X plus 1. Ya. Kalau sekarang kita cek X-nya 3, ya berarti sama aja kita nyari G3. G3 berarti ya X-nya diganti 3, 2 kali 3 tambah 1. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. Berarti kan ini positif, ya, sesuai dengan syarat ini. Jadi kalau Fx sama dengan 0, kita peroleh X-nya 3. Kalau X-nya 3, Gx-nya 7. Oh ya, berarti sudah, dia memenuhi. Cuma harus hati-hati, di sini kan ada 2 syarat. Apakah memenuhi keduanya atau tidak. Di sini Hx-nya sama dengan X plus 5. X-nya kita ganti 3. Berarti kita peroleh 3 tambah 5. Maka ketemu 8. Ini juga positif. Maka kalau kita masukkan 3, ya, 3 ke soal yang ini, kan nanti bentuknya kalau X-nya diganti 3 ya. X min 3, 3-nya ganti, X-nya ganti 3, berarti 0 pangkat 7 sama dengan 0 pangkat 8. Oh ya, berarti kan sama. 0 pangkat 7 ya 0, 0 pangkat 8 ya 0. Jadi asal terpenuhi dua-duanya positif, oh berarti yang 3 ini, 3 juga memenuhi. Nah, itu ya. Kemudian kita ke langkah terakhir. Jadi kemungkinan yang keempat adalah Fx sama dengan min 1. Fx sama dengan min 1 berarti
X min 3 sama dengan min 1. Ya, min 3 kita pindahkan ke kanan jadi plus, berarti min 1 plus 3. Nanti ketemu nilai X-nya 2. Kita cek untuk GX dan HX. Berarti kalau mau langsungan ya G2 gitu ya, kalau mau langsungan. Kalau mau ditulis GX sama dengan boleh. Tapi kalau mau langsungan biar lebih efektif langsung G2 sesuai dengan nilai X yang kita cek. G2 berarti kan X-nya diganti 2 ya. Ini GX, X-nya ganti 2. 2 kali 2 4 tambah 1 berarti 5. Oh, berarti ini ganjil. Kemudian untuk HX H2 ya, berarti X-nya ganti 2. 2 tambah 5 berarti sama dengan 7. Ini juga ganjil. Jadi kalau misalkan terjadi yang atas ganjil kok yang bawah genap, berarti yang 2 ini gimana? Ya, yang 2 ini tentu tidak memenuhi. Karena kalau X-nya ini kita ganti 2, semua huruf X diganti 2, itu kan ketemunya berarti 2 kurangi 3 yang ini min 1, X-nya diganti 2, pangkatnya jadi 5, sama dengan X min 3, berarti min 1, ya karena X-nya diganti 2, X-nya diganti 2, 7, ya. Min 1 pangkat 5, apakah sama dengan nilainya dengan min 1 pangkat 7? Iya, tentu sama. Ya, karena dua-duanya ini sama-sama nilainya min 1. Karena min 1 pangkat ganjil selalu min 1. Kalau misalkan di soal ini ternyata soalnya adalah X plus 4, misalkan saja X plus 4, ya berarti 2 tambah 4 nanti yang dipangkatkan ini 6. Min 1 pangkat 5 apakah sama dengan min 1 pangkat 6? Tentu tidak. Ya, jadi kalau satunya ganjil kok satunya genap, berarti 2 yang kita temukan ini tidak memenuhi. Ya, tapi karena ini untuk jawabannya ganjil semua, berarti 2 ini memenuhi. Sehingga jawaban akhir untuk nilai X yang memenuhi soal berikut adalah X-nya 4, ya. 4-nya 2 kali nggak masalah. X-nya 3 dan X-nya 2. Ya, jadi X yang memenuhi, kalau kita mau menyimpulkan, jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 2, 3, atau 4. Ya, jadi untuk persamaan eksponen bentuk 4 memang jawabannya bisa lebih dari 2, bisa lebih dari 3 juga ya, tergantung model dan tingkat kerumitan soalnya. Nah, seperti itulah gambarannya untuk cara menyelesaikan persamaan eksponen bentuk yang keempat. Nanti akan saya bahas lagi di variasi soal persamaan eksponen bentuk yang keempat di video selanjutnya. Jadi kalau yang ini belum paham, silahkan nanti dicermati lagi di video berikutnya. Sekian untuk pembelajaran hari ini, sampai persamaan eksponen bentuk 5, yaitu fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Jadi kan ini pangkatnya sudah sama ya, pangkatnya sudah sama, berarti secara bentuk ini sebetulnya mirip persamaan eksponen bentuk 3 ya. Jadi kalau yang lupa, itu mirip bentuk 3. Bagaimana penyelesaian untuk soal persamaan eksponen bentuk 5? Tentu kalau kita lihat bentuknya, pangkatnya sudah sama ya, otomatis nilai yang kiri dengan yang kanan akan bernilai sama ya kalau fx-nya sama dengan gx. Ya, kalau yang dipangkatkan sama kan otomatis yang kiri dengan yang kanan sama nilainya. Ya, maka fx sama dengan gx itu sebagai syarat kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah kita ingat kembali konsep persamaan eksponen bentuk 3. Jadi boleh aja gx dengan fx itu beda. Jadi misalkan yang fx itu 2, yang gx itu 3. Dipangkatkan nilai yang sama ya. Maka hanya akan berlaku sama kalau pangkatnya adalah 0. Karena 2 pangkat 0 1, 3 pangkat 0 juga 1. Ya, jadi yang penting apa syaratnya? Nah ini ya, hati-hati ada syarat. Syaratnya adalah fx tidak sama dengan 0, gx juga tidak boleh 0. Kenapa kalau 0 pangkat 0? Ya, kalau gx-nya 0 itu kan berarti nanti ada bentuk 0 pangkat 0. Ya, secara umum ini bentuk tak tentu kalau di matematika.
ya. Atau simpelnya intinya nggak boleh gitu aja ya. Bentuk tertentu itu di matematika secara umum nilainya nggak ada, nggak bisa ditentukan. Sehingga asal pangkatnya 0 ya, itu tetap akan bernilai sama selama yang dipangkatkan tidak 0. Ya, sehingga ini lebih mudah dari persamaan eksponen bentuk 4 karena hanya membutuhkan dua syarat saja ya, atau dua kemungkinan. Oke, kita langsung mencoba untuk mengerjakan contoh soal berikut. Ya, kita menentukan fx dan gx-nya dulu. Ya, fx itu yang pangkat kiri, yang dipangkatkan yang kiri itu fx. Kemudian yang dipangkatkan yang kanan itu sebagai gx. Terakhir pangkatnya itulah yang sebagai hx. Jadi kan kadang kalau di soal itu tidak ada petunjuk ini bentuk keempat atau bentuk kelima ya, sehingga cara menghitungnya kita harus jeli. Kalau bentuk 4 itu yang dipangkatkan yang sama. Jadi kalau misalkan yang kiri 2x plus 5 ya kanan 2x plus 5. Itu bentuk keempat. Bentuk kelima yang sama itu pangkatnya ya. Jadi x-3 yang kanan juga x-3. Oke, kita langsung mencoba untuk mengerjakan soal tersebut, yaitu yang pertama fx harus sama dengan gx. Fx nilainya harus sama dengan gx. Berarti 2x plus 5 sama dengan 3x plus 1. Berarti 5-nya kita pindahkan ya ke kanan, 3x-nya pindahkan ke kiri. Ya, nanti 2x dikurangi 3x berarti min x. Yang kanan 1 nanti kurangi 5 berarti min 4. Ya, min x sama dengan min 4 berarti otomatis x-nya 4. Ya, tentu ini memenuhi ya, karena tidak ada syarat, berarti berapapun bilangan memenuhi. Kemudian yang kedua, hx sama dengan 0. Berarti apa? X min 3 nilainya harus 0. Berarti X sama dengan 3. Ya. Hati-hati kalau di bentuk kedua atau syarat yang kedua itu ada syaratnya, yaitu fx dan gx tidak 0. Kita cek ya. Kita cek fx dan gx tidak 0. Fx-nya itu kan 2x plus 5. Kalau kita ngecek x-nya 3, berarti 2 kali 3 tambah 5. Ketemunya 11. Memenuhi syarat atau enggak? Iya, tentu memenuhi, karena syaratnya adalah tidak boleh 0. Dan ini tidak 0, berarti betul. Yang kedua, syaratnya ada 2, yaitu gx sama dengan 3x plus 1. X-nya kan yang dicek adalah 3. Berarti kita masukkan 3 kali 3 tambah 1. Maka kita peroleh 3 kali 3, 9 tambah 1, 10. 0 atau tidak? Tentu tidak. Ya, berarti memenuhi. Sehingga X sama dengan 3 memenuhi. Ya, sehingga kesimpulannya X yang memenuhi. Ya, X yang memenuhi soal adalah 4 dan 3. Nah, seperti itu ya cara penyelesaian untuk soal persamaan eksponen bentuk 5. Nanti akan saya bahas lagi di materi variasi persamaan eksponen bentuk 5. Tapi ini harus paham betul dulu ya. Barangkali tadi ada yang kelewat atau kurang paham, bisa di replay kembali. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa.